welcome to my channel. Seperti judulnya, hari ini aku akan bahas lanjut untuk part 2 untuk asumsi hubungan antara Kim Jisoo dan juga Jung Hae In. Nah, di part 1 kita udah bahas tentang foto-foto, dan di part 2 kali ini aku bakalan bahas sesuatu yang lebih agak rasional, dan kita akan coba buktiin, gila. Kita bakal coba analisis dari beberapa behind the scene dan juga beberapa interview mereka tentang salah satu tentang salah satu teori tentang bahasa tubuh atau body language ini dari seorang Patty Wood, salah satu expert dari body language. Jadi gue kutip dari Cosmopolitan, itu ada 21 yang mereka bahas tentang bahasa tubuh cowok yang suka sama cewek. Nah, kita coba akan mengulik-ngulik tentang Jung Hae In di sini. Mari kita cocokologikan. Tapi di sini ada 21, tapi gue cuma akan mengambil 19 karena menurut aku 2 itu lebih ke seksual, dan ya kita nggak usah urusin itu ya. Jadi mari kita teliti atau cocokkan lagi. Gue mohon dari yang nonton juga, coba deh kalian kita sharing-sharing bareng di sini. Ayo, apakah benar atau enggak? Kalian bisa share nanti di kolom komentar untuk nambahin, mau itu tentang ya benar atau enggak, ya pokoknya apapun pikiran-pikiran kalian. Karena sebenarnya kita di sini cuman kayak masih mikir benar apa enggak, karena ya yang tahu ya Jisoo dan Hae In dan juga mungkin teman-teman dekat dia, dan cuman Tuhan yang tahu. So ya, kita cuman mencoba untuk menganalisis bahasa tubuh dari Jung Hae In. Apakah 21 poin yang gue kurangin jadi 19 poin ini dari Patty Wood ada di Jung Hae In? Oke, untuk yang pertama yaitu pupil matanya membesar. Ini jujur sih agak sulit gitu untuk kita perhatikan, apalagi kita kan nggak sedekat itu. Yang harus perhatian itu sebenarnya di sini Jisoo, tapi oke lah, karena Jisoo nggak mungkin go public, jadi kita yang memperhatikan. So ya, kalau misalnya untuk lihat pupil matanya membesar, tapi gue tuh cuman kayak ngelihat di behind the scene tuh banyak banget Hae In tuh kayak apa ya, kayak melotot-melotot lucu ataupun melakukan gerakan-gerakan lucu. Itu termasuk atau enggak gue juga nggak tahu, karena masalah pupil mata ini agak sulit gitu untuk kita analisis dan sebagainya. Tapi menurut aku ekspresi mata dia tuh udah kayak ngejawab semua, Kak. Dia tuh kayak punya rasa gitu ya gak sih? Oh my god. Bukan gue yang ditaksir Hae In, tapi kayak gue yang semangat banget. Dia menaikkan alis. Ternyata seseorang akan menaikkan alis kalau ingin melihat apa yang dia suka, dan tujuannya untuk membantu mereka untuk melihat lebih jelas. Jadi kalau misalnya dia sering menaikkan alis di depan Anda, artinya, dan yes, kalian pasti ingat kan, Hae In itu sering banget curi-curi pandang. Ya nggak curi-curi pandang juga sih, tapi kayak naikin alis di depan Jisoo. Kalian bisa lihat video ini. Aduh, manis banget. Sorry. Jadi ini bisa kita nyatain bahwa ini benar nggak sih? Yes, Hae In ngelakuin itu. Kita next ke poin 3. Dia tersenyum lebar sambil memperlihatkan gigi. Jadi pria berhenti tersenyum sambil memperlihatkan gigi di umur 5 tahun. Jadi mereka akan melakukan ini hanya saat mereka bahagia. Dan kalian bisa lihat di behind the scene, itu betul-betul Hae In tuh kayak senyumnya lebar banget, terus kayak selalu happy. Gue tuh nggak tahu, gue tidak terlalu mengenal Hae In ya. Sekali lagi, yang gue ikutin banget dari dulu adalah Kim Jisoo. Kalau Kim Jisoo emang ya dia seceria itu anaknya. Gue bahkan cuman kayak beberapa kali lihat dia cemberut, apalagi nangis itu nggak pernah sama sekali, kecuali yang pas dia datang untuk solonya Jennie. Itu kayak dia kayak
ingin nangis di situ, tapi nggak sampai nangis, nggak sampai ngeluarin air mata. Pokoknya Jisoo ini emang terkenal ceria banget, mood makernya Blackpink dan sebagainya. So ya Haein ketawa gara-gara dia kayaknya wajar, tapi kalian bisa lihat nggak sih ketawa Haein tuh beda banget sama kalau kalian perhatikan video-video Haein sebelumnya atau video Haein sama orang lain, ketawanya tuh beda. Next, lengkungan senyum dia melebihi bibir atasnya. Ini agak-agak mirip sih sama poin atas, dan gue banyak banget ngedapatin Haein senyum kayak gini di depan Jisoo. Entah Jisoo terlalu lucu atau gimana, tapi kalian bisa lihat sendiri, itu sekali lagi berbeda. Kalian bisa bandingin, aku sampai nonton juga interview Haein dengan perempuan-perempuan lain, itu tuh beda. Aduh, gue jujur, untuk di BTS awal-awal itu tuh emang kayak belum sedekat itu, tapi semakin lama BTS-nya nih kok semakin kayaknya romance yang dijanjikan di drama Snowdrop itu ada di Haesuk gitu, nggak ada di drama tapi ada di BTS-nya mereka. Kalian bisa perhatikan baik-baik. Next, dia menjilat bibirnya. Jadi saat tertarik dengan seseorang, jadi mulut akan memproduksi lebih banyak ludah. Jadi kata Wood, hal itu yang akan membuat seseorang dengan cepat untuk menjilat dan menutup bibirnya. Ini gue nemu video yang hal itu terjadi. Kalian bisa lihat di interview yang mereka reaction untuk drama Snowdrop, itu Haein sering banget ngelakuin hal itu. Yang di episode 2 untuk BTS di episode 20 itu juga ada, guys. Ini sebenarnya gue kayak nggak tahu apakah emang ini kan BTS-nya untuk acting gitu. Gue nggak tahu apakah melakukan hal itu karena sesuai dengan ya harus acting dan sebagainya, tapi kayak kelihatan banget gak sih? Atau emang bagian dari acting tapi kayak itu kayak bahasa tubuh dari dalam gak sih? Bahasa tubuh dari dalam. Intinya kayak natural gak sih? Atau emang Haein sejago, emang sejago itu actingnya, tapi apakah itu bagian dari acting atau emang dia lagi saltingnya dan tertariknya sama Jisoo? Tapi yang video saat mereka pemotretan juga yang ini itu kelihatan banget gak sih? Karena ini kan bukan acting ya, kalau tadi bisa dipahami karena itu lagi ambil adegan, kalau ini nggak ada adegan, cuma pemotretan, tapi kalian bisa lihat kan. Oh, kalian bisa menyimpulkan sendiri gimana. Jadi dia menatap wajah, bukan cuma mata Anda. Dan kalau kita lihat ini ya, kalian bisa lihat kan kalau Jung Hae-in lagi ngobrol sama Jisoo. Yes, of course, I did. I watched it, okay? Next, dia mengambil napas panjang ketika melihat Anda. Jadi pria melakukan ini agar badan bagian atasnya terlihat lebih besar, dari pinggangnya terlihat lebih kecil, dan hal ini secara evolusi membuat mereka terlihat lebih menarik di mata wanita. Dan ya gue sih kayak belum nemu BTS yang memperlihatkan hal ini ataupun interview mereka, atau gue kayaknya kurang jeli nih kali ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalau nemuin video terkait hal ini atau poin ini. Okay. Next, mencondongkan tubuhnya ketika berbicara dengan Anda. Ini aduh, udah sering banget terjadi. Kalian bisa lihat di BTS-nya. Kayaknya semua poin ini ada deh. Next, poin 9, dia meletakkan tangannya di pinggul dengan siku mengarah ke samping. Kira-kira berarti posisinya seperti ini ya. Dan kalian bisa lihat BTS yang ini. Ini nih bukan BTS yang ini aja. Haein tuh megang pinggangnya kayak gini. Gue nggak tahu apakah Haein sebenarnya emang dari awal emang selalu kayak gitu atau gimana. Tapi di sini gue lebih lihat deh, kayak sutradaranya tuh kayak nggak ngelakuin hal itu ya kan, dia kan cowok juga, jadi kita lihat dari sisi dia juga ya. Gue sekali lagi gue nggak tahu ini kebiasaan Haein atau enggak, tapi gue sering banget lihat Haein di BTS Snowdrop
ada beberapa kali dia tuh kayak megang pinggang gini ketika lagi sama si Jisoo. Dan di sini ditambah lagi kamera Jo juga megang-megang. Jadi gue tuh curiga juga kamera Jo sebenarnya kayak punya rasa nggak sih sama si Jisoo ini. Bentar, kita bahas dulu ya. Yang pertama, di waktu si Haeron itu latihan nyanyi, dia kan ada tuh ya, ada orangnya di depannya nih yang nyanyi, tapi dia malah sibuk nanyain Jisoo. Ada juga dia bantu Jisoo, ada juga dia nyariin sandalnya Jisoo. Jadi kayak seperhatian itu, dan dia sama-sama kayak gini dong samain. Ini artinya apa nih? Ini persaingan nih. Oke. Mohon maaf nih ya, semoga hanya pertemanan aja, tapi kayak ya enggak sih. Next, menyentuh lutut Anda dan juga menyelipkan rambut Anda ke belakang telinga Anda. Kalian pasti udah tahu jawabannya ya. Pasti ini adalah salah satu BTS yang paling ternyanyi ya. Karena gue juga kayak gitu. Jadi untuk menyentuh lutut itu sebenarnya lututnya nggak kesentuh banget. Mungkin kita nggak lihat ya yang lain, tapi ya ada si S itu yang menghalangi, tapi ya kenapa harus di situ. Terus kan yang rambut itu padahal itu bukan kerjaannya Hein, dan habis itu nggak harus shirt juga, nggak harus juga rambut si Jisoo itu dirapin, tapi dia ngelakuin itu. Apakah itu adalah dorongan batin gara-gara tertarik? Next, dia mengerahkan jari kakinya ke Anda. Ini agak sulit untuk terlihat ya, tapi yang kita lihat kalau misalnya Hein ngobrol sama Jisoo ya otomatis dia menghadap ke Jisoo gitu ya, nggak mungkin menghadap ke gue. Untuk terkait menyilangkan kaki ini, saya juga gue nggak nemu atau gue kurang teliti. Jadi kalau kalian temuin, kalian bisa tulis di kolom komentar, karena ini juga agak sulit untuk kita lihat ya. Dan untuk selanjutnya, dia mendekatkan diri ketika Anda berbicara. Ini banyak banget sih scene atau BTS yang kayak gini, dan sampai pas Hein ketawa tuh pun bahasa tubuhnya lari ke Jisoo gitu. Biasa kan orang kayak kalau ketawa bahkan kayak menghindar nggak sih? Kalau misalnya kita ketawa kayak biasanya kalau kalian lihat interview Hein juga dengan wanita-wanita lain sebelumnya untuk project dia pasti kalau kayak ketawa kayak lari gitu kan. Dia Jisoo sama dia ketawa, dia kayak gini dong. Mendekat ke Jisoo ini artinya apa? Jadi kayak secara alami tubuhnya tuh udah kayak dorong dia nggak sih? Ya kayak gitulah kan ya. Nah selanjutnya adalah tidak menghadap Anda ketika berbicara. Ini berarti dia tidak menyukai ya. Dan kita lihat ketika Jisoo berbicara aja dia selalu gimana? Udah sih, ini kayaknya semua poinnya dapat nih. Next, dia menyentuh lehernya. Jadi ini kata Wood nih, leher menandakan komunikasi dan kerentanan. Jadi ketika dia menyentuh leher selama berinteraksi, berarti kayak gini lah ya. Berarti dia tertarik dengan dan ingin melihat dan ingin terlihat sempurna di mata Anda. Gue juga nggak nemu Hein megang leher di sini. Gue nih yang megang leher. Tapi di beberapa interview dia sama Jisoo, gue lihat Hein tuh selalu megang telinganya. Tapi setelah gue periksa lagi, ini kayaknya emang kayak kebiasaan Hein. Tapi di interview dia di Netflix gue lihat itu nggak sesering itu dia kayak gini kalau nggak sama si Jisoo. Apakah itu emang kayak yang nggak enak aja pegang leher jadi lari ke sini? Tapi kayaknya enggak. Next, saat menggandeng tangan Anda, dia menekan telapak tangannya ke telapak tangan Anda. Ini agak sulit terlihat sih ya, karena kalau kelihatan udah fix mereka go public. Ada sih narik-narik, tapi ya narik-narik karena ya adegan untuk syuting. Terus yang bikin gemes ada nih yang berhubungan dengan tangan. Kalian bisa lihat
BTS yang ini. Lihat gak sih, itu tuh Hain kayak narik-narik tangan Jisoo gak sih? Itu cuman tapi kayak di-cut gitu, tapi dia kayak mainin tangan Jisoo gak sih? Gak sih? Kayak masih mau dipegang tapi ya harus pergi, atau kayak dia tuh kayak ngejailin Jisoo sampai Jisoo-nya ngambek. Udah kayak orang pacaran gak sih? Next, dia ciri-ciri lihat lengan bagian bawah Anda ketika ngobrol. Ini sebenarnya sulit untuk kita lihat, karena kalau misalnya ada BTS yang mereka ngobrol tuh sulit untuk melihat matanya Haein, karena kayak ya kalau dari samping ya nggak kelihatan gitu. Tapi ini aku nggak bisa buktiin karena kayak sulit gitu, tapi ya gue nggak tahu Haein ngelihat kemana, yang jelas ke arah Jisoo. Selanjutnya, memilih berjalan di samping Anda. Jadi pria akan menyesuaikan kecepatan berjalannya agar sama dengan wanita yang dia suka. Kalian bisa lihat di BTS ini. Kalian bisa lihat kan bahwa Haein tuh kayak nungguin Jisoo dulu baru melangkah. Kita belum lihat aja nih mereka jalan berdua gimana. Next, dia bermain dengan gelas atau apapun yang ada di dekatnya. Nah, kita nggak usah ambil gelas di sini ya, karena BTS pasti dikat-kat yang gelas tuh ya cuma ingat minum kopi. Tapi bukan itu. Jadi gue nemu ini di interview sama Disney, itu tuh Haein mainin pulpennya terus. Tapi setelah gue lihat-lihat, sebenarnya Haein ini memang tipikal yang kayak kalau ada barang tuh kayak dimainin gitu, tangannya tuh aktif gitu. Jadi gue nggak bisa terlalu buktiin apakah itu tanda dia grogi atau gimana, tapi dia tuh kayak gitu tuh kayak agak grogi sih emang kayaknya sih ya, karena kayak nunggu jawaban Jisoo benar apa enggaknya. Jadi dia kayak ngelakuin hal-hal ya yang kayak sambil main pulpen lah dan sebagainya. Nah, menurut kalian gimana? Berapa persen kira-kira? Ini hampir semua poin-poin dari yang dikatakan Wood itu ada pada diri Jung Hae-in yang kita lihat dari BTS. Menurut kalian? Silakan kalian simpulkan sendiri. Sekali lagi kita cuma berasumsi di sini. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat untuk kebahagiaan kalian. So yeah, thank you.